Mari kita bersama-sama membaca di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Kita akan melihat tentang senjata kita di dalam peperangan rohani. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan ingin supaya kehidupan kita, setiap orang percaya, kita ini hidup sebagai pemenang. Hidup dan berkuasa. Bukan hidup sebagai orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang yang berkuasa. Di dalam salinan bahasa Inggris dikatakan shall reign in life, yaitu akan memerintah di dalam kehidupan ini. Inilah kehendak Tuhan, supaya kita hidup di dunia ini, kita bukan hidup sebagai orang-orang yang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh maut, dikuasai oleh iblis, tetapi kita hidup di dunia sebagai orang-orang yang berkuasa. Untuk itulah maka Allah telah melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Allah telah melimpahkan segala yang dibutuhkan di dalam hidup kita ini untuk kita bisa hidup dan berkuasa di dalam dunia ini. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan di sini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dikatakan di sini, Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang berkemenangan. Segala yang berguna itu Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Jadi anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. Sebab itu sebenarnya tidak ada alasan bagi seorang anak Tuhan, terlebih kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, sudah mengiring Tuhan, sudah melayani Tuhan, kita hidup dikuasai oleh dosa. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat masih banyak saudara-saudara. Orang-orang percaya yang hidupnya dikontrol oleh dosa, tidak punya kuasa. Bukan berkuasa tapi dikuasai, bukan reigns, bukan memerintah tapi diperintah. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, apa yang aku inginkan, aku tidak perbuat. Justru yang tidak aku inginkan, yang aku perbuat. Berarti tidak punya kuasa, dibelenggu, diikat. Saudara-saudara, saya membaca satu buku, dan saya terkesan sekali dengan apa yang ditulis di dalam buku itu. Satu kali penulis buku ini, dia melihat sirkus. Nah, ketika sirkus itu dalam keadaan istirahat, maka dia melihat gajahnya sedang makan, diberi makan, saudara-saudara. Lalu dia kaget, gajahnya yang begitu besar itu, waktu diberi makan, kakinya satu dirantai. Lalu rantainya itu diikatkan pada satu pasak. Pasaknya itu ya cuma pasak biasa, cuma ditancapkan di tanah gitu aja. Tapi gajah ini tidak berani kemana-mana, saudara. Padahal tidak ada apa-apanya. Kalau dia mau tarik, jangankan gajah. Mungkin sapi aja kuat, ditarik, lepas. Saudara. Lalu dia bertanya kepada pawang itu, loh, kamu tidak takut gajah ini lepas? Oh, tidak mungkin, dia bilang. Kenapa kok tidak mungkin? Padahal cuma dirantai gitu aja. Lalu rantainya ditancap di tanah dengan satu pasak. Rahasianya, dia bilang begini. Gajah ini waktu masih kecil dia rantai, lalu ditaruh di tiang yang kuat. Gajah ini waktu masih kecil kan dia ingin lari-lari ke sana, tapi dia tidak bisa, tidak kuat. Kalau perlu gajah ini dipukul, kalau sudah terlalu nakal dipukul. Gajah ini tidak kuat menarik. Terus begitu dari hari ke hari, hari ke hari. Akhirnya setelah dia menginjak dewasa, dia sudah tidak ada kemauan lagi untuk lepas. Karena dia tahu, toh dia tidak akan bisa lepas, bahkan dia akan dipukul oleh pawang ini. Sehingga ketika dia sudah menjadi gajah yang besar, yang kekuatannya luar biasa, tidak perlu soro-soro. Ikat saja dengan rantai yang kecil aja. Dia tidak akan lari kemana-mana. Padahal kalau dia mau lepas saat itu juga, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini gambaran daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan sudah memberikan segala kuasa, segala anugerah, segala perlengkapan
untuk kita hidup dan berkuasa di dunia. Tapi kita tidak mau. Karena apa, saudara-saudara? Dalam pikiran kita sudah terikat. Nah ini saudara-saudara, mari kita sadar bahwa kuasa yang Tuhan beri itu luar biasa. Tuhan ingin kita hidup di dunia ini, kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yang berkuasa, yang memuliakan Tuhan, yang tidak dikuasai oleh dosa, yang berkemenangan. Itu kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan berikan segala sesuatu. Kalau saudara membaca dalam Efesus pasal 6, segala perlengkapan Tuhan beri kepada gereja untuk kita berperang dan menang dan bahkan lebih dari pemenang. Mari kita gunakan itu. Saya cuma akan berkata tentang 3 senjata utama. Tapi 3 ini boleh dibilang intinya. Yang pertama, yaitu Tuhan memberi kepada gereja, yaitu namanya sendiri. Nama Allah sendiri yang Tuhan berikan kepada gereja. Untuk kita pakai dalam kita berperang. Siapakah nama Allah itu? Mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Saudara, ini adalah doa Yesus. Kalau saudara baca, luar biasa. Salah satunya dikatakan, Yesus berdoa supaya gereja dipelihara di dalam nama Bapa yang sudah diberikan kepadanya. Itulah Yesus namanya. Jadi Yesus ini bukan nama lain, tetapi adalah nama Allah sendiri diberikan kepada anak. Kita bersyukur sebagai gereja Tuhan dalam perjanjian baru, di zaman gereja, zaman perjanjian baru. Karena apa saudara-saudara? Zaman perjanjian lama, nama itu terselubung. Tidak diberitahukan. Siapapun juga. Ada beberapa kali orang-orang perjanjian lama bertanya. Ayahnya Simson bertanya, siapa namamu? Amsal juga bertanya, siapa namamu? Musa bertanya, siapa namamu ya Allah? Tapi Tuhan tidak memberitahu. Tapi ketika Tuhan masuk di dalam zaman gereja, maka nama itu dinyatakan kepada gereja, yaitu Yesus, nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus, maka bertekuk lutut segala yang di langit, segala yang di bumi, segala yang di bawah bumi harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus Kristus. So itu nama ini nama yang terindah. Saudara harus pegang nama ini. Saudara harus panggil nama ini. Dalam menghadapi peperangan, saudara harus panggil nama ini. Di dalam nama Yesus, maka kita menang. Di dalam nama Yesus, musuh dikalahkan. Saudara. Waktu Daud menghadapi Goliat, Daud berkata apa? Coba kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tidak mengandalkan yang lain. Bayangkan saudara-saudara, menghadapi Goliat, jangankan menghadapi, mendengar suaranya saja orang sudah ketakutan. Ketika Goliat berteriak, ayo give me a man, beri kepadaku seorang laki-laki. Laki-lakinya mungset semua, lari semua. Bahkan Saul pun tidak berani. Baru dengar suaranya saja, orang sudah ketakutan. Inilah cara iblis menakut-nakuti. Seringkali dia berkoar-koar, perang urat saraf. Goliat bayangan dari iblis, bayangan dari masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi. Saudara tidak perlu takut menghadapi Goliat karena kita mempunyai nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus, nama di atas segala nama. Hadapi segala permasalahan di dalam nama Yesus, maka saudara akan menang. Saya juga ingat waktu Petrus dan Yohanes, mujizat pertama di dalam Kisah Para Rasul terjadi karena nama Yesus. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada aku berikan kepadamu dalam nama Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Berbangkitlah orang lumpuh itu.
Saya percaya saudara-saudara, nama ini masih berkuasa. Nama ini tidak pernah berubah. Nama ini nama yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. So itu mari kita pegang. Kita lihat satu ayat lagi untuk menutup bagian ini. Lukas pasal 10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Nama itu nama yang berkuasa, kita pakai. Karena nama itu sudah diberikan kepada gereja untuk kita pakai. Tuhan sendiri berkata, berdoa dalam namaku, aku akan menjawab. Yang kedua, saudara-saudara, senjata kita yang kedua, yaitu kuasa Roh Kudus. Inilah senjata kita yang ampuh. Sebab itu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia dipermuliakan oleh Bapa, dia ditinggikan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka pertama-tama yang Tuhan beri kepada gereja bukan yang lain. Banyak pemberian-pemberian itu. Efesus mencatat ketika dia naik ke atas, dia naik ke tempat tinggi, dia memberi pemberian-pemberian kepada gereja. Tetapi yang pertama-tama diberikan kepada gereja, yaitu kuasa Roh Kudus. Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka kamu akan beroleh kuasa. Kita bersyukur, kita tidak perlu menunggu lagi, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Setiap saat kalau saudara membuka hati, saudara berdoa dengan kerinduan, saudara minta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka Roh Kudus itu setiap saat bisa dicurahkan memenuhkan kita. Kalau murid-murid memang harus menunggu, karena saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi kita tidak perlu, saudara. Sebab itu saudara berdoa dan ikuti kebaktian-kebaktian doa itu, saudara-saudara. Saudara yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus juga senantiasa mohon pengurapan yang baru supaya kuasa itu tetap diperbaharui. Kuasa ini adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa ini menghancurkan segala benteng-benteng musuh. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Benteng yang setebal apapun hancur oleh kuasa Roh Kudus. Tapi satu caranya, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Waktu bangsa Israel mau menghancurkan benteng Yeriko, Tuhan cuma bilang apa? Puteri benteng itu. Puter 1 hari 1 kali, hari kedua putar lagi 1 kali, kemudian sampai hari ke-7 putar 7 kali. Kemudian kamu bersorak memuji Tuhan dan benteng itu hancur. Pujian dan penyembahan itu sangat vital. Kalau saudara rindu dipenuhkan Roh Kudus, harus memuji menyembah Tuhan. Kita dipenuhkan Roh Kudus waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Waktu kita memuji menyembah Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Roh Kudus. Pada saat itulah Roh Kudus memenuhi kita. So itu pujian dan penyembahan itu sangat penting. Penyembahan itu adalah bahasa kita kepada Tuhan. So itu kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, harus lewat pujian dan penyembahan. Roh Kudus mencurahkan, memenuhi kita, dan kita mempunyai kuasa untuk melawan musuh. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 17, firman itu adalah pedang roh. Firman ini adalah senjata kita yang ampuh. Kalau firman itu diucapkan dengan iman, itu punya kuasa yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melawan firman Tuhan. Iblis pun kalah. Masih ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan pakai firman untuk melawan. Ada tertulis. Tapi saudara juga harus mengerti, iblis juga tahu firman. Iblis juga pakai firman, ada tertulis. So itu anak Tuhan harus tahu firman. Kalau anak Tuhan tidak tahu firman, kita kalah dengan iblis. Walaupun kita tidak tahu ayatnya, pasal ayat, tapi kita harus tahu firman Tuhan berkata ini. Kita harus mengerti. Kita harus tahu firman yang tertulis ini. Saudara, firman yang diucapkan, khotbah itu memang penting. Dan banyak kali Tuhan berbicara lewat khotbah. Tuhan berbicara lewat firman yang kita dengar. Tapi jangan lupa firman yang tertulis ini tidak kalah pentingnya. Seringkali Tuhan juga berbicara lewat apa yang kita baca. So itu saudara, kita harus menyimpan sebanyak-banyaknya. Firman ini harus kita simpan. Kalau tidak, kapan kita bisa memakai?
Dikatakan bahwa Roh Kudus itu salah satunya mengingatkan kita apa yang Tuhan katakan. Itu fungsi Roh Kudus. Dia mengingatkan kita. Kalau kita tidak punya apa-apa, apa yang mau diingatkan saudara? Tidak tahu firman. So itu kita harus tahu, kita harus simpan sebanyak-banyaknya. Jangan remehkan firman Tuhan. Firman itu adalah penolong kehidupan kita. Firman itu yang akan mengangkat, menolong kita, menguatkan kita di saat kita membutuhkan. Firman itu berbicara kepada kita. Disitulah Roh Kudus mengingatkan, oh begini, oh firman berkata ini. Makanya itu kita harus simpan sebanyak-banyaknya. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Let the word of Christ dwell in you richly. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu dengan limpahnya. Sebanyak-banyaknya. Seperti Yusuf. Sebelum masa kekeringan, sebelum masa paceklik, dia membuat gudang sebanyak-banyaknya. Di tiap tempat ada gudang. Di tiap desa ada gudang. Apa tujuannya? Kumpulkan sebanyak-banyaknya gandum. Kumpul. Mengapa harus demikian? Karena ada masa-masa di mana tidak akan ada lagi gandum. Pada saat itu gandum dikeluarkan. Wah, memberi makan banyak orang. Ini adalah saat-saat terakhir. Inilah saat-saat yang paling menentukan. Kita harus banyak mengumpulkan firman. Harus banyak mengerti firman. Jangan buta terhadap firman. Jangan sampai kita tidak ngerti apa-apa firman ini. Kita harus mengerti. Kita harus punya gambaran apa. Alkitab ini isinya apa. Nah sebab itu simpan sebanyak-banyaknya. Dalam terjemahan lain, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Kita harus simpan sampai ajaran itu bisa meresap. Wah kalau sudah begitu luar biasa. Amsal juga berkata demikian. Amsal pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Meresap. Biarkan firman itu meresap ke dalam hati kita. Maka kehidupan kita akan dipimpin oleh firman Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pencipta segala-galanya. So itu pakailah ketiga senjata itu. Pertama, nama Yesus. Nama di atas segala nama. Kedua, Roh Kudus, kuasa Allah. Kita harus miliki kuasa itu. Dan ketiga, firman Tuhan. Kita harus simpan sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan kita. Dan kita pakai, maka kita akan keluar sebagai pemenang dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita semua rindu hidup di dalam kemenangan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga berjanji, dan itu kehendak Tuhan. Saudara hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab itu saudara, ayo bangkit, lepaskan dari ikatan-ikatan. Di dalam nama Yesus, pakai kuasa Allah, firman Tuhan simpan dalam hati saudara. Maka saudara akan menang dalam kehidupan. Tidak ada yang bisa menguasai kita, tapi kita akan berkuasa hidup di dalam dunia ini dan berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.